Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya Allah, siapa yang mengurus urusan umatku lalu ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia. Dan siapa yang mengurus urusan umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah ia. Ini pesan untuk yang sedang pegang kewenangan. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Bahwa kejujuran kerap disingkirkan, kompetensi dikalahkan oleh koneksi, dan kemiskinan diwariskan dari generasi ke generasi karena sistem yang enggan dibenahi. Ceramah khutbah Anies Baswedan di Masjid Agung Al-Azhar bikin kelojotan para buzzer. Kok bisa? Dan di tengah begitu banyaknya pemberitaan-pemberitaan yang kurang baik di negara kita, yang terbaru ini lagi panasnya itu Raja Ampat yang terancam. Terus saya coba perhatikan gitu loh, saya coba analisa kalau Anies Baswedan ini adalah sosok yang tepat, yang akan memberi cahaya kepada negara kita. Karena Anies Baswedan ini nampaknya mewarisi kepemimpinan Nabi Muhammad. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Mohon maaf suara saya sedikit agak bindeng ya, karena memang kena flu ya. Jadi sebenarnya tadinya saya ingin istirahat gitu ya, full istirahat. Tapi ada ide untuk membuat konten terbaru dari khutbah Idul Adha Anies Baswedan. Mungkin kalian sudah nonton isi khutbah Anies Baswedan yang diduga itu berbau-bau politik ya. Sehingga kemarin muncul di FYP TikTok Bang Henrys, banyak orang yang menyindir khutbah Anies Baswedan, yang khutbah kok baunya bau politik gitu loh. Dan Anies Baswedan sindir apa yang terjadi di negara kita saat ini. Kita lihat dulu ya. Nah, ini ada isi ceramahnya, tapi sudah saya ambil bagian-bagian mana yang membuat banyak mungkin orang yang tersindir ya. Apakah itu buzzer yang tersindir dari ceramah Anies Baswedan terbaru ini? Yuk kita simak dulu isi yang mungkin membuat para buzzer itu kesal dengan isi ceramah Anies Baswedan. Di sini, check it out. Saat ini kita menyaksikan jutaan manusia berpakaian ihram di tanah suci. Kita disadarkan pada hakikat kemanusiaan. Semua setara. Tidak ada pembesar dan rakyat kecil. Tak ada raja, tak ada hamba sahaya. Tak ada kaya, tak ada miskin. Hanya semua manusia di hadapan Allah mengenakan dua helai kain putih dan menyeru labaik Allahumma labaik. Tapi sekembalinya kita dari haji, kembali ke kota-kota kita di Indonesia, di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, kesetaraan itu seolah menguap. Di satu sisi restoran mewah dengan penuh pengunjung, di sisi lain anak-anak memungut sampah demi sesuap nasi. Mobil-mobil mewah melintas di jalan yang sama dengan gerobak pedagang sayur yang mulai bekerja sebelum subuh. Ini bukan pemandangan di negeri asing. Ini adalah pemandangan di halaman rumah kita sendiri. Sementara kota selalu menjadi tanda dari kesehatan peradaban yang lebih luas. Dalam sejarah Islam, peradaban dibangun dan diawali dengan menata ulang sebuah kota. Dari Yathrib menjadi kota Nabi, menjadi kota yang bercahaya, Madinatun Nabi, Al-Madinah Al-Munawwarah. Bahkan seorang cendekiawan Muslim yang amat tersohor, Al-Farabi, menyebutkan tingkat peradaban itu bisa dilihat dengan bagaimana
kota ditata dan bagaimana kota mencerminkan masyarakatnya. Bahkan istilah politik, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kita kenal hari ini berangkat dari istilah yang digunakan oleh orang-orang Yunani untuk menggambarkan bagaimana mengelola kota. Kota yang ditata dengan baik, dengan menghadirkan kebaikan dan keadilan, adalah tanda peradaban yang sehat. Sebaliknya, kota yang ditandai dengan ketidakadilan itu adalah penanda sebuah masyarakat yang sakit. Dan Islam tumbuh besar ketika Nabi besar Muhammad SAW memimpin dari sebuah kota. Islam adalah agama yang tumbuh besar di kota, dan di kota itulah peradaban Islam dibangun dan menjadi rujukan hingga kini. Hari ini kita memperingati kisah kurban Nabi Agung Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sebuah kisah tentang ketaatan, juga kisah tentang transformasi dari pengorbanan pribadi menyembelih anak menjadi pengorbanan untuk kemaslahatan umat. Di tengah kota-kota kita sekarang, kesenjangan yang terjadi bukan karena takdir, melainkan hasil dari sistem yang dibiarkan berjalan tanpa dikoreksi. Kita belajar dari Khalifah Umar bin Khattab yang pada saat paceklik tak hanya memberi bantuan, tak hanya memberi santunan, tapi juga mengubah aturan. Tanah yang terlantar diambil dan diberikan kepada yang mau menggarap. Bila ada tanah lebih dari 3 tahun tidak dikelola, ambil alih, berikan kepada yang mau mengerjakan. Mungkin itu adalah reformasi agraria pertama dalam sejarah Islam. Dan itu contoh nyata yang disebut sebagai rekayasa struktural untuk keadilan. Sebagaimana yang dipesankan dalam Al-Quran bahwa harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Giliran kita sekarang bertanya, apa yang siap kita korbankan untuk menghadirkan keadilan? Bagi para pemimpin, bagi mereka yang hari ini berada di pemerintahan, kurban bisa berupa keberanian untuk menetapkan kebijakan yang berpihak pada seluruh rakyat, meski mungkin menghadapi resistensi dari sebagian elit. Dan sesungguhnya ketidakadilan adalah bagian dari kemungkaran. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihat kemungkaran ubahlah dengan tangan, lalu jika tidak mampu maka dengan lisan, dan jika tidak mampu maka dengan hati, dan itu selemah-lemahnya iman. Di abad ke-14 ada seorang cendekiawan muslim yang amat terkenal dan menjadi rujukan hingga sekarang, namanya Ibnu Khaldun. Dalam sebuah karyanya yang legendaris, kitab Muqaddimah, Ibnu Khaldun menulis, ketidakadilan akan menghancurkan peradaban. Lalu Ibnu Khaldun ini mengamati bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh. Kesimpulannya bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Karena itu membangun kota yang adil itu bukan angan-angan, kita punya rujukan. Dan kita bisa mulai dari langkah konkret oleh para pengelola kota. Mulai dari memberikan akses yang sederhana, kesetaraan pendidikan, kesehatan bagi seluruh warga. Menata ruang yang inklusif, bukan hanya untuk mereka yang berkemampuan ekonomi, berkendaraan mewah, tapi juga bagi pejalan kaki yang memang tak punya kendaraan, dengan pesepeda, dengan pengguna transportasi umum, dan membangun ruang-ruang bersama bagi warga untuk ketemu. Dan menghadirkan keadilan ekonomi untuk semua. Ini semua hanya bisa terwujud bila para pemimpin kota dan warganya berjalan seiring. Maka kita doakan agar para pemimpin-pemimpin kita, khususnya pemimpin kota, mampu menghadirkan keadilan dan mempermudah urusan warganya. Soal mempermudah urusan warganya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya Allah, siapa yang mengurus urusan umatku,
lalu ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia. Dan siapa yang mengurus urusan umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah ia. Ini pesan untuk yang sedang pegang kewenangan. Pada hari yang mulia ini, kami hadir di hadapanmu, mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air kami, bahwa kejujuran kerap disingkirkan, kompetensi dikalahkan oleh koneksi, dan kemiskinan diwariskan dari generasi ke generasi karena sistem yang enggan dibenahi. Sahabat Henris, saya melihat ini, mohon maaf ya, kacamata saya pribadi ya. Mungkin kalau kalian setuju, silakan, alhamdulillah. Nggak setuju pun nggak apa-apa. Kalau saya melihat di tengah hiruk pikuk perpolitikan, korupsi di mana-mana, Raja Ampat itu terancam karena eksploitasi pertambangan nikel. Kemudian kita kait dengan khutbah Pak Anies Baswedan yang mengkritisi segala bentuk kebijakan yang tengah dilakukan pemerintah saat ini. Nah, kalau saya perhatikan di antara begitu banyak politisi, hanya Pak Anies Baswedan lah yang mampu menjadi khutbah Hari Raya Besar Idul Adha. Ya, coba kita perhatikan beberapa politisi yang lain. Belum ada kita lihat gitu ya. Prabowo pernah memberikan khutbah di Hari Raya Besar Idul Adha misalnya. Jokowi, apakah pernah memberikan khutbah? Siapa lagi? Gibran, apakah pernah memberikan khutbah? Siapa lagi ya politisi yang di tanah air ini? Deddy Mulyadi, apakah pernah memberikan khutbah di depan para jamaah? Cuma Pak Anies Baswedan menurut saya. Kalau ada komen di bawah, mana mungkin ada di antara para politisi lain itu yang memberikan khutbah ketika hari raya. Nah, saya lihat Pak Anies Baswedan ini paket lengkap, ya. Dan Pak Anies Baswedan ini mewarisi kepemimpinan leadership Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad memimpin negara, ya, dan juga memimpin jamaah umat, gitu ya. Kita lihat Pak Anies Baswedan ketika memimpin Jakarta, ya. Kalau bagi pembenci Pak Anies Baswedan tentu tidak bisa melihat bagaimana kinerja Pak Anies Baswedan di Jakarta. Dan kalau menurut saya, begitu banyak keberhasilan yang dilakukan Pak Anies Baswedan di Jakarta. Banyak hal-hal baik yang dilakukan. Baik itu kebijakan, ya, pembangunan infrastruktur, dan juga lainnya. Benar nggak sama Hendis? Transportasi contohnya, ya, yang berintegrasi. Dan itu dirasakan oleh masyarakat Jakarta. Infrastruktur, JIS, Jakarta International Stadium, yang sangat luar biasa, ya, belum ada di Asia, terbesar di Asia, pakai penutup segala lagi. Terus konstruksi semuanya itu menggunakan tenaga ahli Indonesia, ya. Kemudian apa lagi? Trotoar, ya, taman-taman, penanggulangan banjir, ya. Saya pernah tinggal di Jakarta, jadi saya tahu betul bagaimana banjir parah terjadi di Jakarta. Di era Pak Anies Baswedan, berbagai macam cara upaya untuk mengatasi banjir, ya. Surutnya lebih cepat dengan sumur resapan yang terus dibully oleh para buzzer, dan masih banyak lainnya, ya. Kebijakannya menanggulangi korupsi. Nah, korupsi itu bisa diminimalisir di era Anies Baswedan ketika memimpin Jakarta. Begitu banyak keberhasilan yang dilakukan Anies Baswedan ketika memimpin Jakarta. Ketika dia difitnah, ya, dihina, dia tidak pernah membalas. Dia tetap senyum. Bahkan diberitakan oleh Tempo waktu itu, ya, pakai lem Ibon gitu kan, memang dibully demikian rupa Pak Anies Baswedan, tapi tetap tersenyum. Nah, inilah yang menurut saya dia mewarisi, ya, apa namanya, cara-cara kepemimpinan Nabi Muhammad ketika memimpin, ya kan? Kita memimpin negara dan juga memimpin para jamaah. Beliau kan pernah diludahi, pernah dilemparin batu, tapi beliau tidak membalas. Beliau tetap tersenyum, ya kan? Makanya saya perhatikan Anies Baswedan adalah salah satu politisi Indonesia yang
mewarisi sifat-sifat karakter dari Nabi Muhammad dan sesuai dengan eranya. Ya, apalagi di era yang seperti saat ini, gitu ya. Anies Baswedan itu punya, ya, memiliki hal itu. Dia punya keberanian untuk tidak bekerja sama dengan oligarki, ya kan? Seperti menyetop reklamasi waktu itu, ya kan? Benar nggak sama Anies? Dan juga banyak lagi lainnya. Mungkin kalau ada yang kurang, kalian bisa tambahkan gitu ya. Nah, kenapa saya mengatakan sekarang habis khutbah Anies Baswedan Idul Adha di Al-Azhar ini, dia mewarisi sifat-sifat karakter Nabi Muhammad ketika memimpin. Ya, saat itu kan kita tahu bersama kan, di Mekah sana kan fase zaman jahiliyah, kegelapan. Gitu juga sekarang di Indonesia. Indonesia ini gelap. Ya, perhatikan begitu banyaknya dipertonton kepada kita semua. Yang terbaru ini Raja Ampat ini, ya, kok bisa, ya, surga dunia Papua itu dihancurkan oleh segelintir oknum, ya kan? Nah, sekarang mulai dikait-kaitkan dengan geng Solo. Saya melihat begitu. Mungkin nanti ada beberapa hal yang kurang, kalian bisa tambahkan gitu ya. Dia mewarisi sifat-sifat karakter Nabi Muhammad dalam memimpin, ya kan? Ketika memimpin dia melakukan berbagai macam inovasi-inovasi gitu ya, pendekatan-pendekatan yang tepat ke masyarakat gitu ya, dan cenderung ke rakyat kecil, ya kan? Seperti kampung akuarium yang dia bangun gitu ya. Terus bagaimana ekonomi kerakyatan yang dia bangun, kolaborasi, dan sekarang dilanjutkan Pramono Anung dan Rano Karno, dan masyarakat Jakarta merasakan itu loh. Mungkin yang tidak merasakan mungkin kaum-kaum penjilat ya, buzzer gitu ya, atau siapa gitu yang dipingin mungkin mendapatkan apa gitu ya, mungkin tidak akan senang dengan kehadiran Anies Baswedan. Makanya juga kenapa Anies Baswedan itu dijegal sedemikian rupa di Pilpres dan juga di Pilgub DKI Jakarta. Nah, sifat-sifat inilah saya perhatikan kalau Indonesia akan bisa, apalagi sekarang kan persaingan dunia luar biasa guys ya. Sekarang ada muncul AI segala macamnya. Kalau negara kita seperti ini terus gitu ya, berpolitiknya, cara bermainnya, seperti kata Pak Anies Baswedan, lewat pendidikan Indonesia ini akan bukan cuma yang kalau rendah pendidikan ya, ini mungkin dikaitkan dengan ijazah palsu gitu ya. Kalau dugaan ijazah palsu, kalau yang tidak punya pendidikan mengelola negara ini ya udah tinggal menunggu kehancuran. Benar saja. Nih, lambat laun kan Indonesia mulai hancur dengan sumber daya alamnya yang dikeruk habis-habisan ya. Ya, sekarang Raja Ampat gitu ya. Tempat destinasi wisata yang paling bagus di dunia sekarang mau dihancurkan oleh kepentingan. Bahkan masyarakat luar negeri ikut menyuarakan ini gitu loh. Di konten saya sebelumnya, silakan kalau bagi kalian yang belum nonton, silakan tonton gitu ya. Masyarakat luar negeri sudah menyuarakan hal ini gitu loh. Ya, makanya kenapa sekarang pemerintah lewat Menteri Bahlil itu menyetop sementara, hanya sementara loh, bukan untuk selamanya loh. Makanya ini wajib dikawal nih kasus Chef Raja Ampat ini. Benar nggak sama ini? Kalau nggak viral, kalau nggak banyak di masyarakat sekarang kan begitu. Kalau nggak viral, pemerintah tidak akan menindaklanjuti dan lain sebagainya macam. Jadi yuk kita kawal ya di media sosial, karena kalau ngelawan sekarang kebijakan-kebijakan ya kita perhatikan contohnya sudah banyak ya. Jadi mungkin banyak sekarang bersuara di media sosial, ya kan? Karena itu ternyata bisa sangat membantu, ya kan? Nah, makanya kita kawal Raja Ampat ya. Maka karena itulah mungkin khutbah Anies Baswedan itu membuat kepanasan para lawan politik Anies Baswedan. Buzzer sudah mulai bermain gitu ya, sudah mulai menyuarakan, mulai ketakutan gitu loh. Ya, apalagi kemarin Anies Baswedan melakukan langkah politik dengan membangun jembatan gitu ya. Nama Anies Baswedan makin naik ya. Sekarang juga di FYP saya, di TikTok saya selalu muncul Anies Baswedan khutbah di Idul Adha. Ya, jadi sebelumnya kampus UGM, masih kampus UGM, sekarang khutbah di Al-Azhar.
Idul Adha. Jadi itu menurut saya Anies Baswedan mewarisi karakter, sifat-sifat kepemimpinan dari Nabi Muhammad. Kalian boleh setuju, boleh tidak ya kan? Ini analisa saya. Jadi harapan dari Indonesia gelap ke Indonesia cerah itu masih ada. Kan tidak mungkin kita gelap terus ya kan? Pasti ada secercah cahaya. So, ya 2029 mungkin tidak akan lama ya. Jadi yuk kita sadar betul bahwasannya kepemimpinan sebuah negara itu sangat penting. Siapa sosok yang tepat untuk memimpin negara Indonesia ke depannya? Setuju nggak sama Enis? Oke, itu saja mungkin video kali ini sama Enis. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.